Salam, majelis dan parhalado mengucapkan selamat beribadah dan selamat hari Minggu kepada semua jemaat HKI. Kiranya ibadah hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan
Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serapim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau yang menciptakan kami dengan kuasa firman-Mu dan yang menguduskan kami dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Lindungilah kami di saat menghadapi bahaya dan pencobaan. Hiburkanlah kami di saat kesedihan datang melanda hidup kami. Peganglah tangan kami bila kami jatuh, dan tuntunlah kami hingga akhir hidup kami untuk memasuki kerajaan-Mu di surga, agar di sana kelak kami memuji Engkau dengan hati dan perkataan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan titah Tuhan pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian titah Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan untuk menuruti hukum Taurat-Mu. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Marilah mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami mengaku di hadapan-Mu
bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang berdosa sejak dilahirkan hingga hidup kami saat ini, melalui tingkah laku dan perbuatan kami yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Tetapi Engkau adalah Allah yang kudus dan nama-Mu agung dan mulia. Kami tidak layak berdiri di hadapan-Mu karena kami ini adalah orang-orang yang najis dan tegar-teguk. Kami sering mencemari diri kami melalui mata, pikiran, dan perkataan kami. Dan kami melupakan bahwa Engkau telah membasuh dan menguduskan kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu ya Allah, kami memohon kepadamu, berilah Roh-Mu berdiam dalam diri kami untuk membaharui hidup kami, agar kami semakin mengenal kebaikan dan kemurahan-Mu, dan kami mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sesat dan yang salah di hadapan-Mu. Tolonglah kami memelihara kekudusan persekutuan dengan Engkau dan dengan sesama kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ini dari Injil Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ya, inilah Anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan, mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa Maha Pencipta, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini, memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Datanglah ya Allah, sapa kami, sehingga kami mendapat tuntunan dalam hidup kami. Kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Allah, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini diangkat dari kitab Kejadian pasal yang pertama, dimulai dari ayat 26 sampai dengan ayat 31. Beginilah firman Tuhan, marilah kita dengarkan dengan sebaik-baiknya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu.
Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru saja kita baca dan dengarkan adalah mengingatkan kita akan siapa Tuhan, apa manusia, dan apa yang diinginkan oleh Allah dari manusia. Dan firman Tuhan ini menyapa kita di saat terjadi krisis perubahan iklim, terjadi persoalan ras. Sebagaimana kita tahu, di Amerika terjadi keributan karena tindakan rasisme yang mengakibatkan kerusuhan. Dan saudara-saudara, di mana-mana masih terjadi kerusuhan-kerusuhan karena rasisme, dan perubahan iklim sangat mengancam kelangsungan bumi ini. Maka firman Tuhan ini sangat mengena dalam kehidupan kita sekarang, untuk mengerti siapa kita, apa kita, siapa Allah, dan apa yang diinginkan Allah dari hidup kita. Dalam nats khotbah ini, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Saudara-saudara, dalam ayat 26 di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini seakan-akan Allah berbicara, dan kepada siapa Dia berbicara? Ini yang menjadi tanda tanya bagi kita. Ada orang yang mengatakan bahwa Allah berbicara dengan malaikat, karena malaikat juga ikut menyaksikan bagaimana Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Tapi saudara-saudara, alasan itu kurang tepat, karena
manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukan menurut gambar dan rupa malaikat. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajarkan melalui ayat 26, Allah berbicara sesungguhnya kepada dirinya, karena di sana terkandung dan terlihat bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal. Jadi ayat pertama juga sudah memperkenalkan kepada kita Allah kita adalah Allah Tritunggal. Allah menciptakan dengan firman-Nya, dengan roh-Nya. Dan kita tahu saudara-saudara bahwa firman itu menjadi daging dalam Yohanes 1 ayat 1, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan inilah yang menjadi nama minggu kita sekarang, yaitu Minggu Trinitatis, Minggu Ketritunggalan Allah. Maka sejak awal Allah itu adalah Allah Tritunggal, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya termasuk manusia segambar dan serupa dengan Allah Trinitatis. Saudara-saudara, bagaimana, apa maksud Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah? Yang pertama, manusia diberi tempat yang khusus, berbeda dengan ciptaan lainnya, tumbuh-tumbuhan dan binatang. Ada tempat yang istimewa dalam diri manusia. Manusia menjadi gambar dari Allah, representatif dari Allah di bumi. Saudara-saudara, apa yang dimiliki Allah, apa hakikat Allah diberikan kepada manusia. Misalnya Allah itu adalah Allah kasih, maka manusia diberi kapasitas untuk mengasihi. Allah bisa berpikir, bisa berbicara, bisa merasa. Allah memberikan itu kepada manusia agar manusia memiliki kapasitas untuk mampu berpikir, mampu merasa. Itulah manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Maka manusia itu sebagai ciptaan yang menurut gambar dan rupa Allah, yang diciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi saudara-saudara, Allah menciptakan manusia itu satu, yang dalam bahasa Ibrani disebut Adam, yaitu Adam laki-laki dan Adam perempuan. Jadi berbeda dengan ciptaan lain yang banyak jenis-jenisnya. Misalnya Allah menciptakan burung, ada banyak spesies burung. Tapi manusia diciptakan satu, Adam laki-laki dan Adam perempuan. Itu bisa kita baca dalam Kejadian 2, bagaimana Allah menciptakan Adam, kemudian mengambil tulang rusuk Adam, menjadikan Adamah atau Adam perempuan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, maka manusia adalah citra Allah, gambar Allah, imago Dei. Maka manusia itu ciptaan yang mulia, yang terhormat. Sebagai manusia yang terhormat, yang mulia, Allah memberi kuasa bagi manusia untuk menguasai ciptaan Allah. Nah, ini yang menjadi persoalan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak yang protes, tidak setuju bahwa manusia adalah ciptaan khusus, istimewa, sehingga manusia dianggap justru
pembuat masalah di bumi ini dengan kerakusannya, ketamakannya, menebang hutan, merusak alam, dan mengakibatkan terjadinya perubahan iklim atau climate change. Ini sangat berbahaya bagi sebagian orang. Firman Tuhan memberi kuasa, tapi saudara-saudara, kuasa yang dimiliki manusia bukanlah kuasa yang absolut. Kuasa yang diberi manusia adalah kuasa untuk memelihara dan menjaga kelangsungan hidup ciptaan Tuhan. Pemilik kuasa yang absolut adalah Allah pencipta itu sendiri. Jadi manusia dalam melakukan kekuasaannya harus sesuai dengan keinginan Allah. Kalau Allah menciptakan bumi dan segala isinya amat baik, maka manusia yang diberi kuasa harus mengelola bumi dengan amat baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akibat dari dosa manusialah, maka gambar Allah yang ia miliki rusak dan tercoreng, dan manusia mulai serakah. Manusia melakukan penyelewengan kekuasaan. Ketika manusia melakukan penyelewengan kekuasaan, di sanalah terjadi kesemena-menaan, kerusakan alam, kerusakan ciptaan lainnya, dan terjadi penindasan terhadap orang-orang lemah. Padahal Allah menciptakan manusia itu satu, yaitu Adam laki-laki, dan Adam perempuan. Saudara-saudara, sampai sekarang masih terjadi penindasan kepada kaum yang lebih lemah. Sampai sekarang masih terjadi penindasan kepada kaum perempuan oleh pihak laki-laki yang merasa lebih kuat. Padahal Allah menciptakan satu, sama-sama gambar dan rupa Allah, laki-laki dan perempuan, tidak ada bedanya. Paulus juga mengajarkan itu dalam perjanjian baru. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan di hadapan Tuhan Allah. Semua adalah ahli waris kerajaan Allah. Tapi sampai sekarang ini masih terjadi. Maka betapa firman Tuhan menyapa kita dalam suasana sekarang. Suasana manusia semakin jahat, kehilangan gambar Allah, untuk mengingat kembali bahwa kita diciptakan mulia dan terhormat. Allah memberi kita posisi yang terhormat untuk mengelola dunia ini, bukan untuk merusak. Saudara-saudara, Allah yang memiliki kebebasan memberi kita juga kebebasan. Tapi kebebasan kita harus dengan kebebasan melayani Tuhan Allah Sang Pencipta. Hidup kita, perlakuan kita, perbuatan kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita harus mengarah kepada cara berpikir dan bertindak Allah. Kalaupun kita diberi kuasa merajai dunia ini, tapi di atas raja, segala raja, masih ada raja, yaitu Allah Pencipta. Jadi kekuasaan kita yang kita miliki adalah untuk melayani Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah memberkati manusia dan memberi kesempatan untuk beranak cucu. Sebagaimana Allah menciptakan dunia dan mengisi dunia ini, demikian juga manusia diberi hak untuk mengisi
dunia ini. Saudara-saudara, tentu melalui perkawinan kudus, perkawinan suci, manusia berhak untuk memiliki keturunan, beranak cucu. Dan kita jangan lupa dalam mengisi dunia ini, kita harus percaya bahwa Allah selalu memelihara kita. Itulah yang disebut dengan Providentia Dei. Allah terlebih dahulu menciptakan segala sesuatunya yang perlu bagi manusia. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah menciptakan binatang di udara, di air, binatang melata, dan lain sebagainya. Kemudian Allah menciptakan manusia. Ini berarti bahwa Allah mencukupkan segala sesuatu yang perlu bagi kebutuhan manusia. Tidak ada yang kurang, Allah cukupkan bagi manusia. Tapi saudara-saudara, kembali akibat dari dosa turunan itu, gambar yang rusak itu, manusia menjadi rakus, merasa tidak cukup. Dia mengumpulkan banyak, sebanyak-banyaknya, tanpa peduli akan kelangsungan bumi ciptaan Tuhan. Saudara-saudara, Yesus mengajarkan kita berdoa dalam doa Bapa kami, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Yesus mengajarkan kita bukan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi secukupnya, hidup sederhana. Dan itulah yang Allah ciptakan kepada kita. Allah mencukupkan sehingga kita harus hidup penuh dengan kesederhanaan dan ketergantungan kepada Allah dan menjaga kelangsungan bumi ciptaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gambar Allah yang rusak dalam diri manusia, yang tercoret akibat kejatuhan Adam yang pertama itu, yang menjadi dosa turunan bagi kita. Tapi Yesus datang, firman menjadi daging. Dia menyelamatkan kita. Dia mati di kayu salib agar setiap orang yang percaya kepada Dia memperoleh keselamatan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia adalah ciptaan baru. Adam yang pertama menjadikan manusia semua berdosa. Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, menjadikan semua orang yang percaya menjadi ciptaan baru. Saudara-saudara, kita semua adalah ciptaan baru. Gambar Allah, rupa Allah yang telah rusak dalam diri kita telah diperbaharui oleh Yesus Kristus. Kalau kita percaya dan telah diperbaharui oleh Yesus Kristus, maka perlakuan kita, perbuatan kita akan menyenangkan Tuhan Allah. Karena itulah tujuan daripada penciptaan manusia, untuk menyenangkan Allah. Bagaimana kita dapat menyenangkan Allah? Tentu dengan iman, dengan ibadah, dan melayani Tuhan dalam hidup kita. Kita adalah representasi dari kehadiran Allah. Kalau kita mengasihi, kita peduli, kita menjaga ciptaan Tuhan, itu menunjukkan dari apa yang Allah lakukan terhadap ciptaannya. Saudara-saudara, bersinarlah, tunjukkanlah dalam hidupmu sebagai orang manusia yang diciptakan mulia dan terhormat. Orang yang mulia dan terhormat akan melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, yaitu menguasai dunia, tapi bukan dengan semena-mena, tetapi menguasai dalam arti mengelola, menjaga, melestarikan ciptaan Tuhan. Dan firman Tuhan dalam
Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam diri Yesus Kristus. Kalau itu kita hidupi, kita renungkan, maka kita akan menyinarkan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita akan bersinar dan kita benar-benar menjadi ciptaan Tuhan yang terhormat, mulia, segambar dan serupa dengan Allah. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Pencipta. Kami sungguh kagum atas kebesaran. Kami sungguh terheran-heran melihat ciptaan-Mu. Dan kami sungguh bersukacita Engkau menciptakan kami manusia terhormat dan mulia. Engkau menciptakan kami segambar dan serupa dengan Allah. Bapa Surgawi, kuatkan kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dalam kehidupan kami selalu mampu hidup dalam kasih, mampu melakukan yang terbaik, mampu untuk hidup saling peduli, saling memaafkan. Ya Allah, kami tahu bahwa kami adalah makhluk lemah, tapi Yesus telah datang ke dunia untuk menebus kami, untuk memulihkan kehidupan kami yang dulu telah jauh dari-Mu, yang dulu gambar dan rupa Allah telah rusak dalam hidup kami. Tapi sekarang kami percaya akan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami, memperbaharui hidup kami. Kami adalah ciptaan baru. Biarlah seluruh jemaat-Mu, seluruh ciptaan-Mu menunjukkan bahwa hidupnya, dirinya adalah ciptaan yang mulia, dengan melakukan hal-hal yang baik, perkara yang baik, dan selalu setia beribadah kepada-Mu. Ya Allah, berkatilah seluruh jemaat-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau selalu memelihara dan menjaga kami, karena Engkau adalah Allah yang memelihara seluruh ciptaan-Mu. Bapa, dengarlah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sebab Kau besar
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Shalom, Warta Jemaat HKI Tangerang, Minggu 7 Juni 2020. Yang pertama, Majelis dan Penatua HKI Tangerang mengucapkan selamat ulang tahun maupun ulang tahun perkawinan bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini. Tuhan memberkati dan memberikan umur yang panjang, kesehatan serta berkat Allah yang melimpah. Yang kedua, kita masih tetap melakukan peribadahan di rumah masing-masing. Ibadah minggu dapat diakses melalui YouTube HKI Tangerang dan persembahan dapat ditransfer melalui rekening HKI Tangerang. Yang ketiga, jemaat yang sakit Ripaldo Nababan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan sukacita kesembuhan maupun kesehatan bagi jemaat yang sakit, baik dalam masa perawatan maupun pemulihan. Yang keempat, dihimbau agar jemaat selalu menjaga kebersihan dan tekun berdoa agar kondisi saat ini segera pulih. Yang kelima, dihimbau kepada seluruh jemaat untuk mendoakan proses izin pembangunan gedung gereja HKI Tangerang setiap jam 20.00 WIB agar proses pengurusan izin gereja dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, laporan keuangan. Saldo kas jemaat pertanggal 30 Mei 2020 sebesar Rp22.931.000. Saldo kas diakonia pertanggal 30 Mei 2020 sebesar Rp4.855.000. Jumlah penerimaan sebesar Rp3.170.000. Jumlah pengeluaran sebesar Rp11.500.000. Saldo kas jemaat pertanggal 6 Juni 2020 sebesar Rp14.600.000. Saldo kas diakonia pertanggal 6 Juni 2020 sebesar Rp4.855.000. Yang melayani ibadah hari ini, pembawa tata ibadah Inang Situa D. Borupakpahan, pengkhotbah Amang Pendeta HD Nababan, warta dan doa syafaat Pikar Pendeta Irmawati Manalu. Demikianlah warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami senantiasa bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah pada hari ini. Biarlah Tuhan firman yang boleh kami dengarkan pada hari Minggu yang berbahagia ini dapat menjadi tongkat pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menciptakan kami seturut segambar dengan rupa Allah. Biarlah kami senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
dan kami senantiasa memelihara apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga dengan hamba-Mu yang telah menaburkan firman-Mu. Tuhan juga senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur. Tuhan berkati juga keluarganya dimanapun berada. Engkau juga Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga melalui pelayanannya semakin terpuji termulialah Tuhan nama-Mu. Bapa kami yang baik, pada saat ini kami telah mendengarkan warta jemaat HKI Tangerang, di mana pada minggu ini saudara-saudari kami yang sedang berulang tahun, Tuhan yang memberikan panjang umur, kesehatan, baik yang sedang berulang tahun perkawinan, Tuhan senantiasa memberkati keluarganya sehingga menjadi keluarga yang berbahagia seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk peribadahan kami pada saat ini, walaupun kami beribadah di rumah-rumah, tapi Tuhan hadir memberikan sukacita sehingga ibadah yang kami lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit, khususnya kepada Ripaldo Nababan. Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang angkat, Tuhan yang pulihkan apapun sakit penyakitnya. Mari Tuhan yang menjamah, Kau berkati keluarganya Tuhan, supaya senantiasa bersukacita. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh warga jemaat-Mu. Tuhan juga yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Apapun pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan di dalam 1 minggu ini, marilah Tuhan yang memberkati sehingga mereka senantiasa bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengurusan izin gereja kami ini. Mari Tuhan juga yang memberkati supaya boleh berjalan dengan lancar. Dan juga Tuhan memberkati buat hamba-Mu yang senantiasa mengurus surat izin ini Tuhan. Biarlah Tuhan menambahkan kesehatan, Tuhan menambahkan hikmat dan kebijaksanaan. Berkati segala pekerjaannya Tuhan, sehingga apapun yang dilakukannya boleh seturut kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, mulai dari jajaran tertinggi sampai yang terendah. Tuhan juga yang memberkati, berkati pemimpin kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, supaya mereka berhikmat dalam memimpin bangsa dan negara kami. Berkati juga Tuhan kami yang sedang melakukan kegiatan kami dalam 1 minggu ini. Baik saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini terpapar virus corona, Tuhan yang sembuhkan, yang pulihkan. Tuhan yang memulihkan seluruh warga jemaat-Mu, bahkan dunia ini Tuhan yang sedang mengalami pandemik COVID-19. Mari Tuhan yang pulihkan supaya apapun yang dilakukannya dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang beribadah. Berkati juga para penginjil Tuhan yang menginjili dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa memberkati, mencukupkan, memberikan kesehatan, supaya setiap yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung
Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.